kelas aktif. Sedikit mereka dan sudah saya teman saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aika. Halo semuanya. Halo. Kabarnya semuanya baik? Baik. Perkenalkan, nama kakak Reski Adinda, akrab dipanggil Dinda. Ya, perkenalan dari kakak. Oke, saya langsung saja langsung materi. Jadi di sini teman-teman kita itu membawakan tugas tentang materi mengenai tugas kelas belajar rahasia atur waktu. Oke, rahasia atur waktu itu atau cara teman-teman itu mengatur waktu belajar dan waktu bermain dan juga waktu mengerjakan tugas dan lain-lain. Lalu lanjut, apa itu rahasia atur waktu? Teman-teman biasanya kalau di rumah bisa tidak untuk mengatur waktu bermain, waktu untuk tidur, membantu orang tua mungkin misalnya. Jadi rahasia untuk mengatur waktu itu waktu belajar itu bukan berarti kita itu belajar seharian sampai adik-adik sakit, sampai tipes. Tapi itu adalah cara adik-adik itu bagaimana menjadi bos atau penggerak dalam mengatur waktu. Jadi kalau teman-teman semuanya itu bisa mengatur waktunya sendiri. Intinya teman-teman tuh tahu kapan harus belajar dan kapan harus bermain game, nge-scroll TikTok juga mungkin, dan juga kapan waktu untuk istirahat. Supaya juga tugas sekolah itu tidak menumpuk, jadi adik itu harus bisa mengatur waktu bagaimana mempersingkat waktunya adik-adik dalam mengerjakan tugas mungkin supaya tidak keteteran dan juga bisa bermain, main game dan juga yang lain-lain. Kemudian tujuan dari adik-adik bisa mengatur waktu. Yang pertama itu agar adik-adik itu lebih terarah di mana adik-adik itu punya tujuan dan tidak keteteran kan. Terus yang kedua itu menghindari kebiasaan menunda-nunda waktu. Jadi bagi adik-adik yang kayak sering menunda-nunda waktu mengerjakan tugas, dalam artinya sebentar lah saya kerjakan, terus ada waktu yang lain. Padahal sebenarnya kerjakan lebih cepat itu lebih baik. Yang ketiga juga itu dapat mengurangi stres adik-adik saat tugasnya banyak. Karena kalau kita itu mengerjakan tugas dengan cepat waktu, pasti adik-adik itu tidak akan keteteran kan kalau mengumpulkan tugas, dan adik-adik itu senang, tidak perlu mengumpulkan tugas yang banyak. Gitu. Terus yang keempat itu meningkatkan hasil belajar. Gimana kalau adik-adik bisa mengatur waktu dengan baik, bisa membedakan di mana waktu belajar, di mana waktu untuk bermain, waktu untuk me time dengan keluarga juga. Jadi adik-adik itu bisa meningkatkan hasil belajar yang adik-adik inginkan. Menurut adik-adik dan juga harapan orang tua adik-adik supaya bisa mendapat tunjangan kelas dan lain-lain. Selanjutnya, jadi dalam belajar itu ada teknik supaya adik-adik itu lebih paham dan lebih mudah memahami pelajaran, yaitu teknik Pomodoro, yang dimana belajar dengan metode 25 menit belajar, 5 menit istirahat.
Dan kesimpulannya di sini yaitu manajemen waktu yang baik akan membantu kamu belajar lebih mudah, teratur, dan mencapai hasil yang maksimal. Konsisten dalam belajar perlu dibangun melalui dari hal-hal kecil dengan disiplin terhadap jadwal serta melakukan evaluasi setiap minggu. Kalian juga dapat mengetahui perkembangan belajar dan memperbaiki kekurangan. Dan begitu tujuan belajar dapat tercapai secara efektif dan optimal. Saja ini saya akan bagi adik-adik yang punya pertanyaan mengenai materi tadi, boleh ditanyakan kepada kakak-kakak. Ada yang tanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Nanti kita kasih hadiah. Hadiah atau ada yang mau bertanya? Tiga menanya. Nanti dapat hadiah. Kasih ya, pulang. Kalian mau bertanya apa sih tujuan kenapa harus belajar lebih terarah? Teknik belajar atau semacamnya? Atau kalian mau bertanya pentingnya manajemen waktu? Kenapa harus angkat tugas dan mengumpulkan data? Iya, tips and trick. Tidak ada? Gimana sih kalau kan kita biasa belajar, tapi belajarnya kita itu kan semuanya itu udah aneh. Tapi kita bisa bingung cara untuk belajar agar cara belajar agar tenang walaupun di kondisi rumah yang ramai. Cara belajar di kondisi rumah yang ramai tapi harus tetap fokus. Jadi setiap orang tuh pasti memiliki perbedaan dalam belajar ya. Ada yang dia itu belajar harus kayak dengan musik, harus kayak dia itu harus happy kalau belajar. Nah, kalau ini kan misalkan kalau ada punya kebiasaan kalau belajar harus supaya lebih fokus, lebih pikirannya lebih jernih, pikirannya lebih fresh. Mungkin dengan cara adik-adik mendengarkan musik itu bisa membuat belajar lebih fresh, lebih memahami pelajaran. Mungkin adik-adik itu berusaha di pikiran adik-adik itu bahwa kebisingan yang dari keluarga tadi itu adik-adik lupakan, dan adik-adik itu lebih fokus dengan mendengar musik, mungkin ke kamar kan, setidaknya menjauh sedikit dari keramaian supaya bisa fokus. Cuman kalau fokus yang ramai mungkin jadi kayak terganggu kan. Tapi dengan untuk meminimalisir itu, ada itu belajar di kamar dengan musik supaya lebih rileks dan tidak terlalu mendengarkan suara-suara bising yang lain. Supaya ada itu saya mau belajar tapi kondisi rumah itu rame, daripada saya merasa tertekan dengan suara bising itu, dengerin lagu sambil belajar atau menonton video juga bisa, video YouTube. Mungkin kalau menonton video YouTube itu karena ada videonya yang menarik, pasti kayak lebih suka menonton video. Pasti yang ada sekarang lebih sukanya nonton video daripada ketimbang baca buku kan. Karena kita itu generasi gadget sudah tidak diragukan lagi, karena pasti lebih menarik tentang tampilan
tampilan-tampilan yang berwarna-warni, gitu, menarik, pasti lebih tertarik seperti itu. Jadi lebih efektif itu belajar mungkin lewat penjelasan di YouTube. Karena dia pasti ada musik-musiknya, ada penjelasan yang baik. Pengen bertanya? Untuk balik jika tidak ada yang ingin bertanya, sesi tanya jawabnya kita akhiri saja. Bagi yang sudah berani bertanya, boleh diambil Tanya. Tanya aja nanti kasih. sudah berani bertanya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Apa itu manajemen waktu? Allah kan. Apa itu manajemen waktu? Berdiri mungkin berdiri. Apa itu manajemen waktu? Apa itu manajemen waktu? Baik, manajemen waktu itu artinya cara mengatur waktu kita, yaitu di mana ada itu bisa mengatur waktu bermain, waktu belajar, waktu untuk beraktivitas yang lain kayak membantu orang tua dan juga yang lain-lain. Di mana manajemen waktu belajar itu ada itu walaupun disibukkan dengan hal-hal yang lain, tetapi ada itu bisa juga mengatur waktu untuk tetap meluangkan waktu dalam belajar. Jadi seseorang yang memiliki manajemen waktu yang baik pasti dia bisa mengatur waktu belajar dengan baik walaupun aktivitas sehari-harinya itu menumpuk. Jadi manajemen waktu belajar itu adalah cara kita mengatur waktu agar tujuan kita itu lebih terarah. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Boleh berdiri. Oke, penanya selanjutnya silakan berdiri. Satu round. Oke, perkenalkan namanya tuh. Kenapa kita harus mengatur waktu? Boleh berarti. Kenapa kita harus mengatur waktu? Oke, pertanyaannya bagus. Kenapa kita harus mengatur waktu? Karena kalau kita tidak mengatur waktu dengan baik, pasti semuanya itu akan berantakan. Kan pasti adik-adik kayak cuma lebih mementingkan main game, bermain, atau jalan-jalan. Pasti adik-adik akan lupa namanya belajar. Tapi kalau adik-adik sudah punya cara bagaimana memanajemen waktu, pasti sulit apapun dan kesibukan apapun pasti akan adik-adik sempatkan waktu untuk belajar. Dimana nanti kalau adik-adik sudah punya manajemen waktu untuk belajar, pasti semangatnya adik-adik untuk belajar tuh pasti lebih tinggi. Tujuan yang adik-adik capai juga akan bisa adik-adik gapai. Terus nanti di kelas juga pasti akan asik nantinya karena adik-adik itu lebih bisa memahami pelajaran. Itu saja jawaban saya. Oke, terima kasih.
Ya, sedikit Terima dikit. kasih. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang apa itu manajemen waktu belajar dan juga apa ini tentang tugas belajar kelar, lancar, rahasia, atau waktu. Oke, untuk itu supaya adik-adik lebih relax lagi dan fresh, kita akan adakan games. Oke, kita main games sekarang ini. Gamesnya akan dikasih sama Oke, kita akan main games. Kita akan bermain berpasang-pasangan. Oke. Berpasang-pasangan. Udah main games ya? Di sini. Dan alurnya itu mendekat, menjauh. Jadi ada satu yang menangkap, satu yang menjauh. Oke? Oke. Jenisnya itu mendekat, menjauh. Jadi ada harus jujur ya, siapa yang kena tangkap dan siapa yang bisa melarikan diri. Oke. Caranya, kalau dibilang mendekat, tangannya rapat. Kalau dibilang menjauh, tangannya menjauh. Mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Yeay, caranya begitu. Jadi, kita mulai. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat. Siapa yang menangkap dan siapa yang menjauh? Ajak main ya, Menjauh, mendekat, menjauh, 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 mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, mendekat. Pilih memang siapa yang menangkap, siapa yang Jangan jauh.
yang kena tangkap harus harus bisa menjawab pertanyaan. Kalau mudah saja, mudah kok. Jadi kalau yang menang dia tidak dapat pertanyaan. Hukumannya berarti pertanyaan. Gampang saja kalau siapa yang kena tangkap? Atau mau maju ke depan bernyanyi? Iya, Bu. Oke. Sila keempat. Gampang. Semua lagi. Bapak udah Jujur. iya ini. Oke. Hari kemerdekaan Indonesia. Siapa lagi? Ini dia tadi juga dia tadi. Siapa yang kena tangkap? Ini yang mana tadi? Ini satu. Yang itu. Sebutkan satu nama pahlawan. Ya. Tahu dia. Di sini sudah kita bernyanyi sambil tukar pulpen. Tapi kalau yang bisa menjawab nanti dapat hadiah.
7. Ayo tunggu, kamu tunggu. Aduh, makasih dah. Berapa detik terakhir? Salah. Ayo siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Oh, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktunya habis. Ayo Berani siap menerima hukum? Bernyanyi di depan. Laki-laki itu harus berani. Potong bebek angsa pakai G. Bedeng-bedeng engse. Berapa? Satu,
Pasti bisa dong, pasti bisa. Oke. 6 kali 6. 9. Ini boleh dikasih tahu. Nggak boleh dikasih tahu ya, Kalau berarti kalau tidak bisa menjawab, kita harus memberikan konsekuensi. jadi masuk teman kalian juga sih Pak. Atau sampai di sini saja kita missionnya. Kita lanjut sebelum berakhir. Atau masih mau bertanya-tanya lagi? Kayak tadi. Ada yang tidak boleh begitu. Nggak boleh, itu namanya menggurui. Itu dikasih semangat temannya. Masih semangat. Ayo. Pasti kamu pasti bisa. Tapi kamu. Kalau kau berani tampil ke depan nanti kakak kasih hadiah. Saya sudah dapat hadiah. Ayo. Masih semangat aku ke kamu. Kita kasih hadiah nanti. Kau cuma menyanyi kayak atau apa? Tidak, menyanyi biasa saja. Oke? Itu mau saja. Oke. Kalau menyanyi tidak mau, kita lanjut saja. Masih mau bermain yang kayak tadi atau kita ganti ke game yang lain? Oke, game yang lain. Ya kok, guys, ada game. Teman-teman. Oke, kamu main? Mau nggak? Mau. Tapi ini nama filmnya salah di mulut, benar di tangan. Salah di mulut, benar di tangan. Baca lagi. Hapus ini sini. Kamu paham nggak? Kamu tahu? Salah di mulut, benar di tangan. Jadi misalkan kalau dibilang 2 tambah 2. 2 tambah 4. Jadi kamu baca yang salah. 2 tambah 2. Ukur lagi. Salah di mulut, salah di tangan, benar di tangan. Gimana? Tidak. Benar di mulut. Benar di mulut, benar di tangan. Ya. Benar di mulut, salah di tangan. Pokoknya tangannya Berarti salah, mulutnya benar. Berarti Paham. salah. Paham. Contoh. Contoh. Ulangi. Berarti 4 kali 4 ya? 4 tambah 4. 8. Jadi ke 9. Satu. Di mulut, salah di tangan. Paham? Benar di tangan. Nah, itu begitu. Benar di mulut, salah di tangan. Itu menguji fokusan. Ya Allah. Kita bangun semangat dulu supaya semuanya semangat dulu. Semangat. Kita Oke, satu kali lagi supaya semangat dan fokus. Satu, tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan dulu.
Benar di mulut, salah di tangan. Oke, mulai. Kita mulai gamesnya. Benar di mulut, salah di tangan. Jadi adik-adik itu harus mengucapkan dengan jawaban yang benar, tapi jajannya ada itu saya salah. Oke, kita coba. Lihat ya, lihat. Lihat kakak. Linda. Dua tambah dua. 4. Lambat sekali. Coba lambat lagi teh. Oke. Saya. 5. 5 tambah 2. 3 tambah 2. Tuh, saya. Lambat. Ayo cepat. Oke, lambat. Masih loading kan? Oke, ulang. Ini menguji keputusan dan siapa yang tidak salah berkata. Ya, tidak salah. Ini 3 kali kakak atau berapa kali? 3 kali aja. 3 kali. kali. 3 kali kalian bilang, 3 kali dapat. 3 kali. 3 kali benar berarti dapat hadiah. Tapi kalau salah berarti gagal. Oke. Kita mainnya benar di mulut, salah di tangan. 2 tambah 2 Benar kita lihat kakak. Siapa tadi yang salah? Siapa tadi yang salah? Saya. Kamu salah. Dia jujur. Masalah mereka Oke, sekali lagi. Benar di mulut, salah di tangan. 3 tambah 2 5. Ya. Kamu kasih hukuman lagi, ah? 5. Saya sedikit lebar lagi. Mana dia ini? Oke. Satu kali lagi. Baru pulang. Apa dia? 3 tambah ulang. 4 tambah 2 6. Sebelum 7. Mana salah? Salah 7. Jadi Oke. Akhir lagi. Kita bantu. Oke? Oke? Berhitung dulu. Saya. 1. Berhitung 1. Berhitung 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 13, 14, 15,
Ada yang tahu bumi itu bulat? Tahu. Ada yang tahu? Tahu jadi tahu, saya juga tahu. Bumi itu bulat. Kayak kemasukan. Jadi, sore tahu? Nah. Kalau ada yang tahu. Enggak tahu. Kalau yang tahu diam, soleh. Dan tahu diam. Apa itu semua itu bulat. Jadi 10 itu 1, 20 itu 2, 18 itu 2, 16 itu 1, 26 itu 1. Jadi kalau jadi kalau 26 berapa? 29. Kalau 10 itu 1, kalau 20 itu 1, kalau 30 itu 1, kalau 100 itu 2. Jadi kalau 18 berapa? 2. Kalian tahu dia men? Jadi bumi itu bulat. 10 itu 1, 20 itu 1, 100 itu 2, 18 itu 2. Terus kalau 88 itu berapa? 4. Nggak tahu Pak. Adik, maju ya maju. Tangan
Berarti kalau dibilang tangkap, tangkap. Oke. Tangan kanan berarti kiri. Kalau bilang kiri berarti kanan. Nggak boleh gitu. Jadi nanti Dia banyak saya kalau salah. sudah mau hancur ya. Tapi kalau mau tangkap Oh, ini curang. Mana tuh temannya kalian? bilang nggak usah dijaga. Jadi kalau dia oke tangkap langsung tangkap ya pergi. Tapi kalau tidak dibilang oke jangan ditangkap. Oh iya iya oke oke. Tangan kanan kiri. Tangan kiri. Kanan berarti Dada ya. lepas sunat lepas. Tangan kanan berarti kiri. Taruh di tangan dulu. Tangan itu tangan. Kanan. Kiri. Kiri. Kalau ada kata oke baru lakukan. Kalau misalnya bilang Kalau misalkan tangkap berarti jangan ditangkap yang serang. Oke. tangkap, oke. Ya kan? Kanan. Kiri. Tangkap. Tidak fokus. Oke, oke. Ayo, satu kali lagi. Oke. Tidak ada tangan yang di meja, tidak ada. Dulu ya. Tangan. Kanan. Kanan. Mana tanganmu? Kanan berarti. Kiri. Kanan. Kiri. 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 Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Terakhir. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Jangan. Kiri. Kiri. Kanan. Oke. Ayo, kayaknya udah sama berapa? Karena kita tadi sudah pemaparan materi, kita sudah main games dan ada adik-adik yang bertanya, sudah antusias presentasi kita. Jadi kami kita ucapkan terima kasih sama adik-adik yang sudah mau berpartisipasi dalam presentasi kita pada kali ini. Sama tadi yang kita mau foto tuh ya. Oke, Cuma foto aja. jadi sekian pertemuan kita hari ini. Allah memberikan. Tiba-tiba mungkin sama Pak Buat. Iya kan? Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah antusias dalam presentasi kita pada hari ini dan sudah meluangkan waktunya. Kakak ucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah membantu kami.